Jumpa lagi pada mata pelajaran IPS bersama saya, Ibu Erna Tangkubolon. Saat ini, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Untuk memahaminya lebih lanjut lagi, silahkan kamu simak video penjelasan Ibu berikut ini. Faktor kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ada 3. Yang pertama adalah daya tarik Indonesia. Yang kedua adalah motivasi 3G. Dan yang ketiga adalah revolusi industri. Kita akan membahas faktor pertama, yaitu daya tarik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara beriklim tropis, di mana Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga kondisi ini memungkinkan tanam-tanaman banyak tumbuh di Indonesia, salah satunya adalah rempah-rempah. Bangsa Barat adalah bangsa yang sangat membutuhkan rempah-rempah dalam jumlah yang besar. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah untuk bahan obat-obatan, bumbu, dan juga bahan makanan. Hal inilah yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Latar belakang yang kedua adalah motivasi 3G. Motivasi penjelajahan samudra ada 3. Yang pertama adalah gold. Gold yang artinya emas, berarti tujuan penjelajahan pada saat itu adalah untuk mencari kekayaan. Glory adalah kejayaan. Tujuan penjelajahan samudra adalah untuk mencari kejayaan. Dan yang ketiga adalah gospel. Tujuan ini atau motivasi para penjelajah pada saat itu adalah untuk menyebarkan agama, khususnya agama Nasrani. Faktor yang ketiga yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah revolusi industri. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai tahun 1850. Revolusi industri sangat mendorong terjadinya penjelajahan samudra kala itu. Revolusi industri diartikan sebagai pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam hal memproduksi barang yang dulunya menggunakan tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin. Salah satu dampak dari revolusi industri ini adalah dalam dunia transportasi. Penemuan mesin uap menjadi salah satu pendorong yang sangat penting dalam penjelajahan samudra. Selain mesin uap, revolusi industri juga didorong dengan penemuan kompas, mesin pemintal, dan lain-lain. Bangsa Barat yang pernah datang ke Indonesia bukan hanya Belanda, namun ada bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan juga bangsa Portugis. Nah, kita akan bahas satu-satu perjalanan bangsa-bangsa Barat ini datang ke Indonesia. Bangsa Portugis melakukan pelayaran melalui wilayah timur hingga ke Ternate. Bangsa Spanyol melakukan pelayaran melalui wilayah barat hingga ke Tidore. Sedangkan bangsa Belanda melakukan pelayaran mengikuti rute bangsa Portugis menyusuri pantai timur Afrika menuju Tanjung Harapan hingga ke Banten. Penjelajahan bangsa Portugis diawali dari kota Lisabon. Tahun 1486 Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika hingga ke India, namun dia gagal. Tahun 1512 Portugis tiba di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tahun 1511 Portugis sampai di Malaka dan Malaysia di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu terlihat seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Inggris sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta.
Ekspedisi ke Indonesia dipimpin oleh Cornelius de Houtman pada tahun 1595. Pada tahun 1596, Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Banyaknya pedagang-pedagang Belanda di Indonesia akhirnya menimbulkan persaingan di antara mereka. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, pada tahun 1602 didirikanlah VOC. Gubernur pertama VOC adalah Peter Both yang mendirikan pusat perdagangan di Ambon, Maluku. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ibu berharap mudah-mudahan video ini bisa membantu kamu semakin memahami materi ini, dan Ibu berharap supaya kedepannya kamu semua semangat belajar. Sampai jumpa.